Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian muslimin dan muslimat yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan di hari Jumat ini, saya sengaja memilih pada hari Jumat untuk membincangkan tentang qawaid nabawiyah, yaitu bagaimana kita menjalani kehidupan ini dalam skrip kenabian yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi puan-puan, tuan-tuan, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita ini sebetulnya hidup, tujuan utamanya adalah untuk mencari kebahagiaan, tetapi Allah meletakkan sesuatu yang kita cari berupa kebahagiaan itu diletakkan pada sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita tidak menyukainya, yaitu masalah hidup kita, yaitu ujian yang menimpa kita, yaitu musibah yang sentiasa datang silih berganti. Apabila kita melihat dalam kehidupan kita hari ini, sungguh kehidupan hari ini laksana bumi yang tandus, ya, yang kering, yang gersang, yang sangat bersedia untuk menerima curahan hujan. Kita hidup sekarang ini dengan kegersangan hati kita di akhir zaman ini yang memerlukan adanya siraman yang berbentuk, ya, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menjelaskan tentang Al-Quran Al-Karim yang turun daripada Lauhul Mahfuz. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, kita punya perbincangan yang insya-Allah akan berterusan dengan izin Allah, ya, pada setiap hari Jumat pukul 12 adalah mengenai ciri-ciri yang membincangkan tentang panduan dalam menjalani kehidupan mengikut petunjuk kenabian. Apa perkataan Nabi, apa sabda Nabi, apa ketentuan Nabi, ya, apa perbuatan Nabi yang boleh kita contoh karena beliau adalah sebagai uswah hasanah bagi setiap orang yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang mukmin, ya. Jadi puan-puan, tuan-tuan sekalian, hidup itu kalau kita boleh ilustrasikan, ianya laksana lautan, ianya laksana padang pasir, ya. Mengapa saya katakan kehidupan itu laksana lautan? Sebab hakikat hidup itu adalah kesempatan kita untuk supaya kita sampai menuju tujuan kita, kesempatan agar kita sampai pada tujuan. Kita ini diibaratkan seperti kapal yang kehidupan itu seperti lautan. Sampai bila-bila kapal tidak akan sampai pada tujuan apabila tidak ada angin yang menerpanya. Angin ketika menghantam layar kapal, menggerakkan kapal itu pada akhirnya sampai destinasi. Dengan anginlah kita, ya, kapal boleh menuju pelabuhan. Hidup itu juga laksana padang pasir, dan kuda adalah kita.
Kuda tanpa ada cemeti yang memukulnya, dia tidak akan berlari kencang sehingga tidak akan sampai tujuan. Ya. Begitulah kiranya kalau kita berhubungan dengan ujian, musibah, permasalahan hidup. Hakikatnya ujian ataupun musibah ataupun masalah-masalah yang mendera kita itu seperti angin, itu seperti cemeti yang tanpanya tidak mungkin menghantar kita menuju destinasi. Kalau seandainya hidup kita itu sunyi dari permasalahan, sunyi daripada musibah, sunyi daripada ujian, maka bilakah kita akan sampai destinasi? Coba, kalau kita adil melihat fakta seorang petani yang membajak sawah, ketika lembu itu malas-malasan untuk bergerak, apakah inisiatif, idea yang muncul dalam fikiran petani? Dia akan membuat satu cemeti untuk menyebat lembu itu agar dia mau bergerak, agar tujuan dia untuk menabur benih selesai dan cepat dapat dilaksanakan. Kita diberlakukan oleh Allah seperti itu setiap hari dalam umur kita. Ya, apabila matahari ya mengambil posisi sebagian satu menggerak roda kehidupan agar kita boleh sampai pada destinasi, demikianlah kita hidup dengan melalui pusingan hari demi hari. Allah menetapkan ujian datang silih berganti, namun tidak semua ujian itu boleh menghantar kita menuju destinasi apabila kita silap dalam menghadapi ujian hidup itu. Tidak semua kapal boleh sampai destinasi apabila awak kapalnya tidak mengerti arah dan jalur angin kemana dia nak menggerakkan kapalnya. Jangan melawan badai, tapi ikutlah arus badai itu untuk digerakkan kemana. Demikianlah ya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kita. Rasulullah sebagai seorang psikolog, Rasulullah sebagai seorang saintis, Rasulullah sebagai seorang konsultan, Rasulullah sebagai segala-galanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka hari ini kita akan mencoba untuk menghuraikan tentang hadis-hadis Nabi SAW yang amat ringan, mudah untuk difahami, tetapi jarang kita memaknai yang ringan itu sebagai solusi. Ya, saudara-saudaraku sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, apabila kita telah mengatakan amantu billah, sungguh aku telah beriman kepada Allah, maka konsekuensi atas ucapan kita adalah termaktub dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 1 dan 2, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka bahwa mereka ketika sudah mengucapkan kata iman, mereka akan dibiarkan begitu saja? Tidak. Maka Allah berfirman lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 214, Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Adakah kalian ketika sudah menyatakan beriman itu menyangka bahwa kalian akan masuk surga begitu saja? Padahal belum datang kepada kalian cobaan-cobaan, ujian-ujian yang menimpa seperti orang terdahulu, seperti ditimpa malapetaka, penderitaan, goncangan demi goncangan, sehinggalah mereka yang beriman bersama Rasulnya mengatakan, bilakah janji Allah akan tiba? Sesungguhnya janji Allah itu sangat dekat, sedekat baik sangkanya kita pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, muslim muslimat, apabila kita memahami ayat tersebut, tidakkah kita melihat diri kita, siapa kita?
Kalau kita memang betul-betul telah mengatakan beriman, jangan kita menjadi seorang hipokrit. Hipokrit artinya kita ingin mendapatkan sesuatu yang bukan bahagian orang beriman, yaitu apa? Keselesaan hidup tanpa ada perjuangan, pengorbanan, rintangan, dan juga malapetaka. Tidak mungkin kesenangan hidup akan menghiasi kehidupan orang-orang beriman seumur hidupnya. Keselesaan jasad akan menghiasi kehidupan orang-orang beriman seumur hidupnya. Tidak. Karena apa? Karena tidak ada pergerakan kapal di atas lautan menuju tempat pelabuhan tanpa ada angin yang menerpa kapalnya, menerpa kapal ataupun menerpa layarnya. Tidak ada kuda yang lari kencang, ya, apabila tidak ada cemeti yang boleh menyebat atau memukulnya. Tidak ada di antara kita yang boleh mendekat kepada Allah tanpa ada musibah yang menerpa atau menimpa kita sehingga kita rasa gelisah, sehingga kita rasa menderita. Sungguh tidaklah Allah menciptakan kegelisahan dalam hidup kita, melainkan Allah akan memberikan ilham kepada kita untuk mendekat, lalu kita mendapatkan ketenangan. Sungguh tidaklah Allah membuat kita menderita, melainkan agar kita menghadapnya supaya Allah memberikan kita kebahagiaan. So, setiap manusia hakikatnya tujuannya adalah untuk mencari kebahagiaan, tetapi Allah mengatakan bahwa kebahagiaan itu diletakkan pada satu penderitaan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kamu benci akan sesuatu, tetapi pada kebencian itu Allah letakkan sesuatu yang kamu cinta. Bukankah obat itu ada pada penyakit? Demikianlah bahwa setiap yang baik itu akan diletakkan oleh Allah pada sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, sungguh ketika Allah mentakdirkan seorang hamba untuk menempati surganya, maka Allah akan membuka petunjuk-petunjuk untuk kehidupannya dengan membuka berbagai jenis penderitaan, yang dengan penderitaan itulah dia akan sampai menuju Tuhannya. Masya Allah. Jadi perempuan dan tuan-tuan, sahabat-sahabatku sekalian, ada di saat ini yang mengalami banyak masalah. Masalah tentu tidak sama. Ada masalah ditinggalkan keluarganya, ditinggal kematian, ya. Ada kabar sekejap, ya. Sekarang ini kematian sudah biasa menghias dalam berita harian, ya. Jadi bagaimana kita mensikapi kematian yang datang silih berganti? Bahkan yang meninggalkan kita itu adalah orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita cintai. Ya, kadang anak saudara kita, kadang anak kita sendiri, kadang mak kita sendiri, ayah kita, saudara kita. Ini semua musibah, tapi belum tentu boleh menghantar kita menuju surga apabila kita tidak mengilmui bagaimana tata cara kita merespon musibah ini. Ya, saya sempat tadi membuka satu buku yang ditulis oleh Al-Imam Al-Jauzi mengenai untaian kata-kata hikmah yang dikemukakan oleh para salafus saleh. Ada seorang salafus saleh bernama Al-Muwarriq Al-Ijli yang hidup, ya, pada zaman tabi'in, ya, dan beliau meninggal pada tahun 100 Hijrah. Apa yang beliau katakan? Apa untaian kata-kata hikmah yang boleh kita petik selari dengan kehidupan kita hari ini? Beliau mengatakan bahwa tidaklah satu berita yang sampai kepadaku lebih ku cintai, lebih aku sukai daripada berita kematian keluargaku yang paling aku cintai. Perhatikan baik-baik perempuan dan tuan-tuan. Tidaklah sesuatu kabar atau berita yang sampai kepadaku yang paling aku suka daripada berita kematian keluargaku yang paling aku cintai. Jadi mengapa beliau sampai mengeluarkan kata-kata hikmah seperti ini? Karena beliau sadar betul bahwa tidak ada musibah yang menimpa diri seseorang melainkan musibah itu yang akan menghantarnya menuju Allah. Sedangkan Allah itu kekasih kita yang kita rindui, yang kita dambakan. Bila Allah menghantar kita menuju Allah melalui musibah itu, tidakkah kita lebih suka daripada kita santai, tenang, dan tidak ada rasa nak dekat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, kuberikan musibah kepadamu, ya, agar engkau gelisah, lalu kuhadirkan satu bisikan untuk mendekatiku agar engkau rasa tenang. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, perempuan dan tuan-tuan sekalian. So, pada kesempatan ini, hadis pertama yang akan kita bincang
mengenai petunjuk kenabian dalam mensikapi kehidupan adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah yang disebutkan dalam kitab Sahih Imam Muslim, yang hadis ini kalau kita katakan sedia dimaklumi tetapi kadang dilupakan dalam menghadapi situasi hari ini. Ya, hadis itu adalah berbunyi, ya, tidaklah seorang muslim, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim satu pun yang ditimpa musibah lalu dia mengucapkan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian disusuli dengan ucapan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, melainkan Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Sekali lagi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya dan mengikut sanad daripada sahabiat yang bernama Ummu Salamah yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim, ya, yang apabila ditimpakan musibah lalu dia mengucapkan kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, melainkan Allah akan menggantikan musibah itu dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Maknanya menggantikan sesuatu yang hilang daripadanya itu dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang hilang itu. Apabila kita merenungi hadis ini, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, kita yang tadinya bermuka suram, kita yang tadinya berlangkah gontai, kita yang tadinya merasa lesu, sunyi, penuh dengan penderitaan dalam hati, kita akan bangkit laksana orang yang berpuasa lalu tiba saatnya untuk berbuka puasa. Begitulah hadis Nabi membangkitkan kita punya emosi, membangkitkan kita punya rasa, membangkitkan kita punya satu kekuatan yang tersimpan dalam diri kita yang kita tak perasan kekuatan itu, di mana kekuatan itu hanya connect dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun firman Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, perhatikan baik-baik. Tidaklah seorang muslim apabila ditimpa musibah lalu dia mengucapkan kalimat, sesungguhnya aku ini adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Ya Allah, ya Allah, ujurni fi musibati, bagilah pahala pada musibah yang menimpaku ini ya Allah. Wakhluf li, dan gantikanlah untukku khairan minha, yang lebih baik daripada apa yang hilang itu. Coba puan-puan dan tuan-tuan, ada kalanya kita sunyi kosong daripada berdialog dengan Tuhan. So dihadirkan musibah itu supaya kita boleh berdialog dengan Tuhan, berdialog dengan penuh makrifah, berdialog dengan penuh pengetahuan akan kekurangan, akan kehinaan, kelemahan pada diri sendiri. Tidakkah indah hidup kita sebagai seorang mukmin ketika datang angin musibah, lalu kita boleh berdialog dengan angin musibah itu untuk menghantar pada Tuhan yang menciptakan angin musibah itu. Ya Allah, aku sedar aku ini milik-Mu ya Allah. Aku sedar yang aku akan kembali kepadamu ya Allah. Namun sekiranya boleh ya Allah, aku memohon kepadamu, ujurni fi musibati,
bagilah aku pahala atas musibah yang menimpaku ini ya Allah, bagilah pahala ya Allah. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah ya Allah musibah yang menimpaku itu dengan yang lebih baik daripadanya. Ketika kita berdialog dengan Tuhan kita, Tuhan pencipta langit yang 7, pencipta bumi yang 7, pencipta antara langit dan bumi, pencipta angin, pencipta gunung ganang, pencipta segala-galanya, mendengar rintihan kita, mendengar munajat kita, mendengar permohonan kita, seperti mana permohonan seorang wanita yang disebutkan dalam surah Al-Mujadalah, ya, permohonan seorang wanita yang Rasulullah tak mampu untuk meresponnya, tetapi didengar oleh pemilik langit, pemilik bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah wanita yang disebutkan dan diabadikan dengan namanya Khawlah binti Sa'labah. Lalu di mana posisi kita sebagai seorang wanita di hadapan seorang Khawlah binti Sa'labah? Kita kena sedar Tuhan mengajak kita untuk berdialog dengannya melalui musibah. Dengan musibah lah kita boleh recall dalil-dalil daripada Al-Quran, daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ingatan kita akan terus berterusan tanpa henti dengan adanya musibah yang datang silih berganti, sehingga kita hanya mengucapkan Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, walhamdulillah. 4 kali kita ucapkan kalimat Alhamdulillah atas musibah yang menimpa kita. Selepas kita mengucapkan kalimat istirja, apakah makna 4 kalimat Alhamdulillah? Alhamdulillah, aku masih diberi kesabaran untuk menghadapi musibah. Alhamdulillah, aku masih diberikan musibah yang tidak lebih besar daripada musibah orang lain. Ya, Alhamdulillah, ternyata musibah yang menimpaku bukanlah musibah yang menimpa agamaku. Alhamdulillah, Allah masih mengilhamkan saya untuk mengucapkan kata Alhamdulillah. Jadi kita semua ini sebetulnya kalau memahami kehidupan dengan skrip Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya kebahagiaan yang akan kita dapatkan, karena kebahagiaan itulah sebetulnya yang kita cari dalam hidup kita, ya puan-puan dan tuan-tuan. Apabila kita tengok hadis tadi, ya puan-puan dan tuan-tuan, hadis tadi itu diriwayatkan oleh seorang sahabiat yang bernama Ummu Salamah. Siapakah Ummu Salamah? Ummu Salamah merupakan istri kepada Abu Salamah. Ya, Abu Salamah meninggal syahid dalam peperangan. Lalu Ummu Salamah mengucapkan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Lalu Allah pun menggantikan ya musibah yang menimpa Ummu Salamah dengan apa? Dengan anugerah yang lebih besar daripada sesuatu yang hilang itu, daripada musibah itu. Jadi Ummu Salamah kehilangan suami tercintanya yang bernama Abu Salamah. Tetapi dengan kematian Abu Salamah lah, ya, Ummu Salamah berdoa kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminangnya, maka Ummu Salamah menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun di umurnya yang begitu tua. Menjadi istri Nabi sebuah kehormatan, sehingga Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, sekiranya engkau ingin menikah dengan seorang gadis, tolong nikahi gadis itu, tapi jangan ceraikan aku. Jangan ceraikan aku. Suatu kehormatan yang begitu agung pada sisi Ummu Salamah. Mengapa? Karena beliau telah berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Puan-puan dan tuan-tuan, tidaklah sesuatu yang hilang daripada kita bila kita reda mengikut skrip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, melainkan Allah akan menggantikan yang lebih baik. Jangan kita menganggap sesuatu yang hilang daripada kita adalah satu bentuk kerugian.
Tapi itulah satu bentuk keuntungan. Dan keuntungan itu perempuan perlu sadar, bukan disegerakan Allah dekat dunia. Dunia hanya menggambarkan titik-titik ibrah pelajaran. Tidak semestinya apabila kita berdoa selepas mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, pas tu twing 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 datang sesuatu anugerah yang melebihi sesuatu yang hilang, itu tidak. Ada kalanya Allah segerakan di dunia untuk sebagai ibrah untuk orang lain. So Allah pinjam kita. Seandainya kita berdoa tadi itu, lalu Allah bagi kita anugerah yang lebih besar daripada sesuatu yang hilang berbentuk musibah itu tadi, itu bukan bermakna setiap orang akan mendapatkan di dunia. Tidak. Allah pinjam kita sebagai contoh ibrah untuk orang lain, bahwa orang lain akan memandang kita, tengok si fulana itu, ketika dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, disusul dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tengok apa jadi ketika anaknya diambil oleh Allah, digantikan anak kembar, dua-duanya hafizul Quran. Itu sebagai ibrah. Jangan sampai kita melihat bahwa sisi ujrah, ya, sisi khair, al-ujrah wal khair itu disegerakan oleh Allah. Tidak. Ada kalanya disegerakan mengikut hikmah Allah, ada kalanya ditangguhkan di akhirat juga mengikut hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengucap kalimat istirja dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Allah pinjam dia sebagai sampel untuk orang lain, di mana Allah segerakan balasannya di dunia, dan Allah tangguhkan untuk di akhirat nanti juga sebagai satu bentuk penghormatan. Sesuatu yang tak disangka-sangka di dunia ternyata Allah simpankan dekat akhirat. Dan kita tak boleh pilih, itu Allah punya ketentuan. Di dunia atau akhirat Allah punya ketentuan. Sekarang bergantung kepada perempuan, nak disegerakan di dunia ataukah tidak. Ya, kalau kita cukup berdoa, Allah nak segerakan ke tidak, itu urusan Allah. Allah yang tahu kita, karena dialah pencipta kita. Allah al-Khaliq, al-Bari, al-Musawwir. Allah al-Khabir, al-Latif, al-Hakim. Jadi kita hanya mengikut skrip Allah Ta'ala yang telah dicatatkan di Lauhul Mahfuz sebelum kita diciptakan 50.000 tahun. Ya, perempuan dan tuan-tuan sekalian. Jadi itu yang perlu kita ambil kira, bahwa hidup ini sebetulnya tidak serumit dan sesusah yang kita bayangkan. Buktinya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijanjikan masuk surga, model mereka hanyalah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami buat. Yang rumit itu adalah apabila kita ditimpa masalah, kita tidak tahu solusi kehidupan, tidak tahu jalan keluarnya, dengan membutakan diri kita daripada mengambil garis panduan daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperincikan ayat-ayat Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Surah An-Nahl ayat yang ke-44, bahwa kami turunkan az-zikra, Al-Quran yang mengandungi peringatan ini kepadamu wahai Muhammad, agar engkau jelaskan melalui sunnahmu kepada mereka yang aku turunkan Quran ini, agar mereka mau berfikir. Coba sekarang kita fikir, kenapa kalau musibah datang menimpa kita, kita lalu merungutkan muka kita? Mengapa kalau musibah datang menimpa kita, lalu menyesakkan dada kita? Mengapa kalau musibah menimpa kita, seolah-olah Allah tak tahu apa keperluan kita? Mengapa kalau musibah datang menimpa kita, seolah-olah kita pandang sinis Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan buruk sangka? Kenapa ketika musibah menimpa kita, hidup kita tidak normal seperti adanya? Kita berpikir, kenapa? Lalu ketika kita rujuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
kita dapatkan jawabannya, kita pun merenung, kenapa ya kalau ada musibah kita diwajibkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Apa makna di situ? Apa makna di situ? Kita fikirkan, dan dengan fikiran itulah insya Allah iman kita akan bertambah dan bertambah. Jadi puan-puan dan tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk apa kita kembali? Untuk menata semula lembaran-lembaran kehidupan kita. Untuk apa kita menata lembaran-lembaran kehidupan kita? Agar lembaran-lembaran itu ketika dibuka oleh generasi selepas kita hanya mengandungi catatan-catatan indah yang penuh makna, ya, bukan catatan-catatan yang kotor penuh dengan aib dan maksiat. Kita kembali pada sunnah Nabi, bukan banyaknya sunnah Nabi yang kita pelajari, tapi semangat kita, kepayahan kita, itu yang perlu kita rilis. Kadang-kadang ustazah sendiri memikir, ya, orang dulu tidaklah sebanyak hari ini belajar ilmu hadis. Yang ilmu hadis berada dalam genggaman handphone ribu-ribu, puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. Akan tetapi banyak hadis yang dipelajari, yang dikuasai, tidak pun mencetak ketinggian takwa mereka yaitu kita hari ini. Tetapi para salafus saleh hanya dengan satu hadis yang dicari letih, payah, susah, 1 bulan, 40 hari, 50 hari, dapatkan satu hadis sahaja, mereka boleh menjadi insan yang paling muttaqin, yang paling bertakwa. Kenapa? Mereka begitu menghargai jerih payah mereka, mereka begitu menghargai usaha mereka, sehingga mereka sayang kalau satu hadis itu tidak diamalkan dengan sesempurna mungkin. Maka dengan mengamalkan satu hadis yang didapati dengan secara susah payah itu, membuka ilmu-ilmu baru yang Allah terus masukkan dalam hatinya. Demikianlah, ya, perbandingan kita hari ini dan mereka, puan-puan dan tuan-tuan. Jadi saya sebetulnya kalau melihat ada sahabat kita yang susah dalam mencari ilmu, ada yang susah payah dalam mengatur waktunya, dalam mempersiapkan bekal menuju ilmunya, macam-macam, itu saya seronok, ya, mendengar keluhan-keluhan mereka itu saya seronok. Kenapa? Bukan mereka yang mengalami. Ustazah sendiri pun Masya Allah, kalau puan-puan dan tuan-tuan, ya, mengerti tentang sejarah para pelajar, ya, di tanah Arab yang dengan background ibu bapaknya yang susah, mungkin kita sebagai ibu bapak ketika itu akan menangis, ya. Mereka hidup susah, ya, keinginan untuk belajar tinggi, nak membeli buku sangat tinggi, kitab sangat tinggi, tetapi tidak ada duit untuk membeli. Jadi saya boleh merasakan, ya, perasaan-perasaan, ya, sahabat-sahabat sekalian yang ingin mencari ilmu untuk bahagia dengan keletihan, kesusahan, kepayahan itu. Saya bahagia, saya seronok, dan saya bukan memutus kesusahan itu kalau boleh teruskan kesusahan itu, karena kenikmatan itu hanya ada selepas kesusahan. Tapi bagi orang yang senang, kadang-kadang saya merasa, ya Allah, ya, sekali-sekala Engkau berikanlah satu rasa yang dia boleh rasakan orang susah di sekitarnya, supaya apa? Sama-sama merasakan keberkatan hidup. Jadi puan-puan dan tuan-tuan, hari ini kita belajar satu hadis saja. Insya Allah kita akan teruskan minggu hadapan mengenai hadis yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi penderitaan hidup ataupun kita mengatasi permasalahan hidup. Ucapkan kalimat istirja untuk pertama kalinya, ya, pada
pada hadis ini ketika tertimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Saya meminta pada puan-puan dan tuan-tuan untuk dihafalkan hadis ini dan dijadikan sebagai dialog atau munajat tatkala musibah datang menghampiri hidup kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.